juga? Kau juga ya? Ya Tuhan, aku juga dapat. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Memangnya kau tidak bisa melihat apa yang terjadi? Bibit, tolong jangan buat masalah sekarang ya. Oh ya? Bagaimana aku harus mengatakannya? Lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Lihatlah, pesan yang aku dapat. Lihat. Ibu juga dapat pesan. Tidak ada gunanya menanyakan ini ke semuanya. Orang ini sudah mengirim SMS. Kita harus menemukan siapa yang mengirim pesan ini. Dan sejauh yang bisa aku tebak, pesan ini dikirimkan orang yang mengetahui kita, yang tinggal bersama kita. Mungkin dia ada di rumah ini. Kenapa kau bicara seperti itu? Apa kita harus memeriksa ponsel semua orang? Tidak, Mitali. Kita harus memeriksa ekspresi wajah semuanya. Kira-kira siapa ya? Apa Pura? Tidak. Bukan dia. Atau Bulbul? Tidak. Dia juga tidak. Lalu siapa? Kau menemukan sesuatu? Tidak, aku tidak menemukan apa-apa. Mereka semua punya ekspresi wajah yang sama. Mereka sedang bersedih. Ya, hanya kita yang bahagia. Tapi sekarang kita juga sedang stres. Iya, dan stres kita ini akan terus meningkat, Tanu. Kalau Abi mendapatkan amplop itu sebelum pernikahannya selesai, dia akan mendapat bukti kalau Pragya sebenarnya tidak bersalah. Dan dia bisa tinggal di sini selamanya. Dia akan tinggal di rumah ini. Tidak hanya aku. Kau dan Alia pasti akan diusir. Tidak hanya itu. Abi mungkin tidak akan memaafkan kalian juga. Tapi bagaimana denganku? Suamiku sedang di penjara. Siapa yang akan melindungiku? Dia, Mitali. Itu tidak akan terjadi. Sekarang kita harus bagaimana? Aku harus berpikir, Tanu. Alia itu terlalu cerdik. Dia pasti akan melindungi temannya. Tapi aku akan menggunakan dia sebagai kambing hitam. Apalagi yang kutunggu, ini adalah keselamatanku. Sebelum disalahkan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Iya. Kupikir Pragya yang melakukannya. Aku yakin dia yang melakukannya. Dia itu kan sangat licik. Sekarang kita butuh sesuatu. Kau lakukan ini. Pergilah dan awasi dia. Cari tahu apa dia melakukan gerakan-gerakan tubuh yang mencurigakan. Aku yakin dia akan menggertak. Dia mencoba membodohi kita dan menakuti untuk membatalkan pernikahannya. Seharusnya kita tidak berbuat kesalahan. Terutama kau, Mitali. Kau selalu buru-buru dan membuat kesalahan. Jadi kalau kau sampai membuat kesalahan sekali lagi, maka aku tidak akan pernah mau memaafkanmu.
Apa yang kau lakukan di sini? Kau menyuruh aku mengawasi Pragya. Aku melakukan itu. Memangnya kau tidak lihat apa? Begitukah kau mengawasinya? Dan awasi pintu masuk di sana. Kenapa? Iya, aku pergi. Cepat. Pengantin pria aku minta mengulurkan tangannya. Pengantin wanita, letakkan tanganmu di atas pengantin pria. Tolong letakkan tanganmu di atas tangan pengantin pria. Kita akan melakukan doa. Pak Pendeta, aku serahkan padamu. Omong kosong apa ini? Sekarang aku juga yang harus mengawasi pintu masuk. Tuhan, tolong kau jawab doa-doaku agar mereka berdua menikah. Aku berjanji, aku akan selalu taat memujamu. Tolonglah aku. Dan aku juga ingin kau bebaskan suamiku. Tolonglah aku, Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa membantuku. Maaf, kau mau kemana? Aku mau bertemu Abi. Aku harus berikan amplop ini padanya. Berikan padaku, biar aku sampaikan padanya. Tidak, ini sangat penting. Aku diminta untuk memberikannya langsung pada Abi. Bagaimana kalau amplop itu berisi bukti? Di mana orang itu? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Oh, itu dia. Tapi siapa ya? Siapa yang ku beritahu? Tanu? Oh, Tanu. Oh, tidak. Alia saja. Aduh, siapa yang ku beritahu? Tunggu di sini dulu, aku akan memberitahu Abi. Kenapa kau di sini? Harusnya kau di luar sana. Iya, tadi aku di sana. Ada sesuatu yang terjadi. Apa lagi yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Seorang penjaga membawa sebuah amplop katanya untuk Abi. Mitali, kau ini bagaimana, ha? Seharusnya kau ambil amplop itu. Bagaimana aku bisa mengambilnya? Dia hanya memberikan amplop itu pada Abi. Bahadur saja tidak boleh membawa. Apa Bahadur? Dia... Lihat itu. Abi, ada yang mencarimu. Alia, kita selamat. Tapi hanya untuk sementara saja. Setelah Abi membuka amplopnya, dia akan mendapatkan barang buktinya kalau kita sudah menjebak Pragya dalam video itu, Alia. Kita tidak tahu apa isi amplop itu. Tapi kalau Abi melihat ekspresimu, dia akan tahu semuanya.
Jadi diamlah dan ubah ekspresi wajahmu itu. Mengerti? Apa? Sudah sana. Alia, ada apa? Kau menemukan amplopnya tidak? Semuanya kacau, Tanu. Abi mengambil amplopnya. Tapi dia belum membukanya. Tapi Abi, cepat atau lambat akan membuka amplop itu. Kita harus apa? Kita harus mengambil amplop itu sebelum Abi membukanya, Tanu. Siapa yang akan melakukannya? Kenapa kau melihatku? Aku sama sekali tidak mencurinya. Lagi pula aku ini bukan orang terkenal. Kalau aku tertangkap karena mencuri, Abi pasti tidak akan memaafkan aku. Aku akan dilempar keluar, bahkan aku akan diusir dari sini sekarang. Tidak ada yang memintamu melakukan sesuatu. Mempertimbangkan rekaman jejakmu, tidak ada yang mau memintamu melakukan apapun. Aku tidak gila memintamu melakukannya. Karena kalau kau yang melakukannya, kau pasti akan tertangkap. Jadi, kau ini memang tidak percaya diri. Kau tidak becus melakukan apapun. Dan kalau kau melakukannya, pasti akan gagal. tidak Alia. Coba lihat aku. Aku tidak akan mau melakukan semua ini. Kalau Abi tahu bagaimana yang dia pikirkan tentang aku, aku tidak mau. Aku tidak mau melakukannya. Aku juga tidak mau memintamu melakukannya. Tapi kau bisa melakukan sesuatu. Kau harus mengalihkan perhatian Abi. Dan aku akan mengambil amplop itu dari kantongnya Abi. Bagaimana? Oh, dia tidak akan sadar. Dan kita akan dapat yang kita inginkan. Kau yakin? Wah, Alia, kau ini benar-benar licik ya. Maksudku, kau pintar. Iya, pintar sekali. Kenapa kau tidak mencobanya kapan-kapan? Kau harus bisa. Ayo Tanu, jangan sampai gagal. Ada apa, Abi? Kenapa kau berdiri di sini? Harusnya aku temani ya. Maaf. Abi, aku tidak percaya. Tapi sebenarnya aku juga tahu kalau kau juga tidak percaya. Akhirnya wanita itu bisa keluar dari kehidupan kita. Harusnya kita berterima kasih padanya. Dia sudah membantuku untuk menyadari semua kesalahanku. Tapi aku berjanji, kalau aku tidak akan mengulangi kesalahanku di masa yang akan datang. Pemotretan, iklan, film, semuanya. Aku akan meninggalkan semua kehidupanku itu, Abi. Abi, nanti kalau nenekmu sudah sembuh, aku akan mengatakan padanya tentang pernikahan kita. Semoga nenek setuju ya. Baiklah, Abi, bulan madu kita mau pergi kemana? Itu belum aku pikirkan. Belum kau pikirkan? Kita mau pergi kemana? Mungkin setelah pernikahan, Tanu. Setelah pernikahan? Ada apa? Sini, biar aku lihat. Tidak apa-apa, ada sesuatu di mataku. Pelan-pelan. Aduh, sakit. Yang mana? Yang ini? Bukan yang ini? itu. Yang mana? Hah? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang ini. Sudah baik kan? Tidak apa-apa, sudah hilang. Tidak apa-apa. Oh ya, Abi, aku tinggal sebentar. Teruskan pekerjaanmu ya. Hei, kau lihat pekerjaanku? Iya, aku sudah melihatnya dan aku bisa mengerti. Sekarang aku harus menyimpan semuanya darimu, kan? Bagus, Alia. Kau benar-benar pencuri yang ulung. Hebat sekali. Apa? Maksudku, kau adalah penyelamat untukku. Iya, penyelamat kami juga. Tapi kita lihat apa yang ada dalam amplop itu. Iya, tapi jangan di sini. Ayo ke kamar. Ayo. Iya. Kalian sedang apa di sini? Tidak ada apa-apa, Abi. Kami hanya butuh udara segar. Pragi akan segera mengucapkan janji pernikahannya.
Jadi kita harus ke sana untuk mengucapkan perpisahan dengannya. Benar sekali, Abi. Ayo ke sana. Sebaiknya kalian duluan. Nanti aku menyusul. Cepatlah. Kalau kau terlambat, kau mungkin akan melewatkan saat kau terlepas dari Pragya. Oh, oke. Ayo. Seharusnya kau tidak menyimpan amplopnya. Isinya bisa menghancurkan pernikahan ini. Itu tidak boleh terjadi. Aku akan menyingkirkannya. Bersama dengan amplop ini, kesempatan Pragya untuk kembali juga hilang. Silahkan kalian berdiri untuk janji pernikahan. Selamat untukmu ya. Sekarang katakan, apa yang harus aku berikan? Bunga mawar atau durinya? Ayolah Tanu, jangan kejam begitu. Hidupnya sudah penuh dengan penderitaan. Jadi, ayo kita mandikan dia dengan bunga hari ini. Tuan, apa Ya. yang kau lakukan? Kenapa kau menyiram air suci ke api saat pernikahannya belum selesai? Apa kau tidak berpikir itu akan menimbulkan kesialan? Maafkan aku, soalnya aku tidak tahu. Bagaimana bisa sial? Maksudmu mereka bisa mendapatkan situasi buruk begitu? Tapi kalau mereka tidak menikah, tidak ada yang terjadi pada mereka. Ya kan? Tidak akan. Jadi apa sebaiknya kita batalkan saja pernikahannya? Bagaimana?